Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya teman-teman. Ini aku mau membahas tentang ketika kita bertanya, ketika kita nanya kapan, kita udah sholawat, kita udah riyadoh, kita udah baca amalan segala macam, terus kita nanya kapan, kok belum dapat hasilnya. Nah di situ tuh kita gagal. Berapa waktu yang lalu, mungkin kemarin atau kemarinnya lagi ya, 2 hari yang lalu aku dengar ceramahnya Habib Novel Alaidrus. Beliau menjelaskan tentang sholat hajat dengan ijazah baca Al-Imran ayat 173 dan 174. Itu yang ada di lafaz yang hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu dibaca sebanyak 450 kali. Nah di situ beliau menjelaskan ketika kita sudah menjalankan amalan riyadoh, kemudian kita belum dapat hasil nih, terus kita langsung bilang kapan? Saya udah baca, saya udah usaha deketin Allah, tapi kok saya belum dapat apa-apa. Nah beliau bilang di situ kita sudah gagal. Beliau ngasih apa ya, beliau mengilustrasikan seperti ini. Kita teman-teman yang bekerja ya, untuk teman-teman yang bekerja ya, entah itu PNS ataupun bekerja di perusahaan swasta, setiap hari kerja kan, setiap hari datang ke kantor, pergi pagi pulang sore, bahkan ada yang pergi pagi pulang malam. Nah ketika keluar setiap harinya pergi pagi pulang malam, langsung dibayar nggak? Enggak kan, nggak dapat uang kan, kita malah ngeluarin uang buat ongkos, buat bensin, buat makan dan lain-lain. Tapi kita nggak dapat uang hari itu. Kenapa? Karena kita dibayar di akhir bulan. Biasanya kalau swasta akhir bulan ya. Kalau PNS biasanya tiap tanggal 1. Nah, kita percaya sama perusahaan kalau kita akan dibayar tanggal 30. Kalau kita akan dibayar di akhir bulan, kita percaya. Teman-teman percaya kan? Masa sama Allah nggak percaya? Tuh. Ilustrasinya seperti itu yang dijelaskan sama Habib Novel. Kita yakin gitu, kok bisa sih kita percaya sama perusahaan, sama bos kita. Kita setiap hari udah kerja, datang ke kantor, ngeluarin uang setiap hari, dan setiap hari itu nggak dapat uang. Tapi kita percaya nanti dia bakal ngasih kita. Kita percaya perusahaan akan bayar kita di akhir bulan. Nah kalau sama perusahaan aja percaya, masa sama Allah kita nggak percaya? Hidup kita ada di dunia ini, kita bisa makan, bisa beraktivitas, semua itu kan atas karunia Allah, atas kehendak Allah. Masa kita nggak percaya sama Allah kalau Allah bisa mengabulkan hajat-hajat kita? Sama aja jika kita bersolawat, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, baca Quran, sholat tepat waktu, itu kita kerjakan. Dan dapatnya apa yang kita inginkan, tercapainya ya belum tentu hari ini. Sama kayak kerja, nggak hari ini kita dapatkan, hari ini kita kerja, nggak hari ini kita dapat uang kan, dapatnya akhir bulan. Begitu juga dengan Allah, dengan ibadah-ibadah kita. Sabar, percaya sama Allah ya teman-teman ya. Allah yang nyiptain kita loh, Allah yang ngasih banyak nikmat buat kita loh, masa kita nggak yakin? Dan yang Allah kasih itu bukan sekedar gaji seperti kita bekerja, gaji bulanan, nggak seperti itu. Yang Allah kasih itu nikmat yang besar banget, jauh dari sekedar gaji. Yang punya hutang, hutangnya akan dilunaskan. Yang pengen jodoh, bakal dikasih jodoh yang soleh-soleha. Yang kepengen anak, bakalan dikasih anak keturunan yang soleh-soleha. Tapi sabar, terserah Allah kapan mengabulinnya. Yang cukup kita lakukan adalah berikhtiar. Ikhtiarnya itu deketin Allah, kemudian yakin Allah pasti akan kasih dan pasti akan dikasih. Sama aja kayak kita kerja setiap hari, dan kita yakin kita akan dibayar kan tiap bulan gitu loh teman-teman. Cuma sabar. Apalagi di masa COVID seperti ini teman-teman ya. Banyak yang bilang cari kerja susah, cari makan susah, boro-boro buat bayar utang, buat makan aja bingung gitu kan teman-teman. Teman-teman ayo deketin Allah,
perbanyak baca Quran, perbanyak sholawat. Jangankan di masa pandemi seperti ini ya teman-teman ya, nggak di masa seperti ini pun kita tuh harus selalu ngedeketin Allah teman-teman. Jadi aku cerita di YouTube juga ya. Dulu itu waktu aku baru lulus kuliah, aku nggak punya channel sama sekali, aku nggak punya orang dalam, tapi aku yakin Allah pasti akan bantu aku. Aku punya Allah, itu yang aku yakini selalu teman-teman. Nah, temanku ini kebetulan bapaknya kepala sekolah. Dia bilang, lo mau ngajar di mana gitu? Ya di sekolah, ngelamar. Iris kuping gue, lo nggak bakalan dapat kerja kalau lo nggak punya orang dalam, dia bilang. Dan di situ aku spontan. Aku punya Allah. Walaupun mereka semua punya orang dalam, punya uang, bisa ini dan itu, aku punya Allah, aku pasti dapat kerja. Dan benar teman-teman, aku dapat kerja tanpa aku minta bantuan siapapun. Aku taruh lamaran-lamaran ke sekolah-sekolah gitu kan. Zaman dulu kan nggak ada lamaran-lamaran via email ya, nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Tapi kalau dulu itu aku ngajar di sekolah itu aku ngajar negeri. Waktu ngajar negeri aku taruh lamaran teman-teman. Dan masya Allah banget kan. Itulah, kita harus yakin sama Allah, yakin Allah pasti bantu kita, yakin Allah pasti nolongin kita. Gak mungkin Allah gak nolongin kita. Banyak banget yang kesulitan mencari pekerjaan. Bahkan temanku kemarin sempat ngomong sama aku, Mel, kasihan banget deh tetangga-tetangga gue. Dia bilang gitu, ada yang di PHK, ada yang berlayar jadi nggak layar di rumah aja, ada yang sampai minjem 100, 200, 300 ribu buat makan gitu. Di situ aku ikut sedih teman-teman. Jadi ya kita harus banyak-banyak bersyukur, kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup gitu ya, masih bisa beli kuota internet gitu. Dan untuk mereka sedih dengernya. Tapi balik lagi, kalau kita deket sama Allah, kita nggak akan ngerasa rendah diri, kita nggak akan ngerasa hidup ini kok begini amat, nggak bakalan. Coba deh untuk teman-teman yang rasanya sulit banget hidupnya, ambilin Quran, baca Quran, hatamin setiap hari, baca yang banyak, setiap habis sholat baca, setiap waktu senggang baca Quran. Nanti Allah datengin segala kebaikan sama teman-teman. Biasain baca 4 surat amalan Ustadz Yusuf Mansur, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, dan juga Yasin, baca tiap hari. Paksa diri kita. Habis kita mau gimana lagi? Mau usaha, terkendalanya di modal. Mau kerja nggak dapat. Kita mau apa lagi? Kejar Allah aja. Nanti Allah kasih jalan. Jangan takut, kita tuh punya Allah. Seberat apapun masalah kita, selalu yakin kita punya Allah. Gimana sih biar yakin, Mbak? Itu selalu pertanyaan seperti itu. Gimana sih biar yakin? Gimana ya? Latihlah diri kita untuk mendapatkan keyakinan itu. Kita bisa hidup, kita bisa napas kita tuh bernapas gratis. Itu masa kita nggak yakin sih sama Allah? Coba bayangin teman-teman, ketika kita bernapas harus bayar, itu gimana? Mau bayar pakai apa? Berapa uang yang harus kita keluarkan? Masa nggak bisa sih yakin sama Allah gitu loh? Ya, ketika teman-teman dagang ya, jualannya nggak laku, seharian nih nggak ada yang beli, tetap positif. Oh mungkin ntar siang ada yang beli. Ya Allah, sampai siang nggak ada yang beli, pasti ntar sore Engkau kasih hamba rezeki ada yang beli. Sampai malam nggak ada yang beli, ya Allah seharian ini nggak ada yang beli jualan saya, tapi saya yakin Engkau udah persiapkan rezeki terbaik untuk saya. Saya yakin besok dagangan saya laku. Dan ternyata besoknya juga laku. Ya Allah, saya yakin besoknya lagi laku. Pokoknya selalu begitu. Dan itu terjadi sama diri aku sendiri ya teman-teman. Nah teman-teman kan bisa lihat ya, ini di belakang ada beberapa sedikit ya. Aku mulai lagi nyetok barang-barang di wilayah aku di Kalimantan, di Tarakan. Karena dulu aku sempat nyetok banyak, terus kemudian aku sempat berhenti karena aku sakit, aku stop jualan, dan ini aku mulai sedikit-sedikit gitu ya. Hari pertama laku rame, hari kedua nggak ada yang beli, hari ketiga nggak ada yang beli, hari keempat nggak ada yang beli, hari kelima ada yang borong. Nah gitu teman-teman, kita selalu yakin sama Allah. Kalau hari ini kita nggak laku dagangan kita, sabar, ada hari esok.
Allah tidak akan menelantarkan kita, Allah nggak akan nyanyain usaha kita, Allah nggak bakalan ninggalin kita. Allah tuh selalu lihat dan ada catatan yang jelas dicatat sama malaikatnya, kita tuh udah ngelakuin apa aja. Yakin sama Allah. Jadi jangan pernah sedih buat teman-teman yang punya usaha, yang dagang tapi dagangannya kok rasanya sepi, jangan sedih. Baca Quran, deketin Allah lagi, tambahin lagi sholawatnya. Tapi yang ikhlas gitu. Baca, jangan baca pengen langsung laku, enggak bisa gitu. Ikhlas dan yakin. Ikhlas, pasrah, yakin. Kalau kita kejarnya solusi, capek. Kejar ampunan Allah, kejar ridhonya Allah, enak, enteng. Kemudian aku ada cerita lagi nih teman-teman. Jadi aku punya teman dekat aku. Beliau itu ngerasa hidupnya kok gini-gini aja gitu. Beliau ini dulunya kerja, teman aku ini tadinya kerja di perusahaan, kemudian berhenti kerja karena menikah dan punya anak. Oh ya, cerita ini juga temanku ini juga dulunya yang menikah karena sholawat ya. Itu ada di cerita pertama aku dulu. Nah kemudian si teman aku ini ngerasa kok kayaknya hampa gitu, nggak kayak yang lain tuh kerja berkarir, sementara dia cuma di rumah aja, kerjaannya masak, ngurusin keluarga, kayak gitu-gitu aja, anaknya satu. Kemudian aku ngasih masukan ke teman aku, coba deh baca Quran, coba deh deketin Allah. Kalau kita deketin Allah rasanya tenang, kalau kita deketin Allah rasanya enak, rasanya nyaman. Kemudian teman aku ikut nyoba kan teman-teman ya. Kita ngadain riadoh. Kita bertigaan nih. Aku dan teman-teman aku bertigaan riadoh. Aku sebenarnya pengen ngajak teman-teman sahabat sholawat, cuman aku mikirnya takutnya ini terlalu berat. Jadi aku mau sama teman-teman aku dulu. Nanti insya Allah aku akan buat untuk sama-samanya. Kita bertiga ini riadoh, ini udah hari ke-25 kalau nggak salah ya. Kita tuh sama-sama baca 4 amalan Ustadz Yusuf Mansur, Ar-Rahman, Waqiah, Yasin, Al-Mulk. Kemudian itu aja dibaca 4 itu ya teman-teman. Kemudian sholawat, tapi yang jadi riadoh itu 4 surat ini. Kalau sholawat itu kita masing-masing terserah kita mau berapa. Dan teman aku tuh cerita kemarin, dia bilang ya ampun senang banget, nggak pernah kayak gini. Bisa bangun jam 4 subuh, bisa abis itu sholat qobliyah, bisa baca Quran, bisa ngurusin keluarga, tapi nggak capek sama sekali, nggak ngeluh sama sekali, malah rasanya enak, rasanya tenang, rasanya adem. Dan setelah itu temanku ini ngerasain banyak kemudahan yang dia dapat. Dan yang terpenting bagi teman aku ini bukan kemudahan demi kemudahannya, tapi dia mendapatkan ketenangan hati. Itu yang susah teman-teman. Jadi sekarang teman aku ini tetap menjadi ibu rumah tangga, tapi bedanya sekarang dia nggak pernah ngerasa beban lagi, nggak merasa ngeluh lagi. Dia merasa sekarang itu hidupnya lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang, lebih adem. Apapun itu pokoknya enak banget deketin Allah. Ayo kita deketin Allah, perbanyak baca Quran, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, sholat tepat waktu. Orang kalau udah deket sama Allah, orang kalau hatinya udah deket sama Allah, hidupnya nyaman, hidupnya enak, hidupnya tenang, apapun masalahnya enak aja ngejalaninnya gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk teman-teman untuk deketin Allah dengan seikhlas-ikhlasnya dan pasrah sama Allah, menambah keyakinan diri teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.